warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي بالله حياكم الله جميعا. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Sebagaimana sabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya orang yang menuntut ilmu seperti orang yang telah membooking tempat di surga. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal manzili wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Masya Allah, di sini menunjukkan akan kemuliaan orang yang menuntut ilmu. Jadi Fatihah di hadil liqa mengawali pertemuan kita di malam hari ini. Ada sebuah hadis yang amat sangat agung, hadis yang sahih yang disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Jami' As-Sahih dari Rasulullah SAW sallallahu alaihi wasallam قال ما أهل مهل قط إلا بشر ولا كبر مكبر قط إلا بشر. Qila ya Rasulullah bil jannah. Qala na'am. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang sabda beliau ini berkaitan dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ada 4 bulan yang mulia, yang dimuliakan oleh agama, dinamakan bulan-bulan haram. Sudah saya jelaskan. Dari 4 ini yang paling mulia adalah Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dari 4 ini, bahkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah afdal min kulli sa'iril ayyam. Bulan Dzulhijjah ini lebih utama dari seluruh hari yang ada di dunia. Meskipun di sana perselisihan antara malamnya dan siang. Rasulullah SAW bersabda berkaitan dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, barang siapa yang bertalbiyah, berarti ini berkaitan dengan siapa bertalbiyah? Yang mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini berarti siapa yang mengucapkan ini? Orang yang haji. Tidaklah orang itu bertalbiyah ketika masuk bulan Dzulhijjah, tidaklah orang itu bertalbiyah kecuali orang ini mendapatkan kabar gembira dari Allah. Dan tidaklah ketika orang masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dia bertakbir. Berarti ini umum. Yang di sana pun di sini. Ini yang haji ataupun yang tidak haji. Jadi kita punya kesempatan di sini. Tidaklah orang itu bertakbir di hari-hari ini kecuali dia mendapatkan busyra, kabar gembira dari Allah. Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat,
Qila ya Rasulullah bil jannah. Wahai Rasulullah, kabar gembira ini maksudnya kabar gembira dengan surga? Rasulullah sama-sama menjawab, nah, surga akhi. Antum bertakbir surga ya akhi. Antum bertakbir di hari-hari ini surga ya akhi. Dan apalagi habis sholat. Di sana ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Ada takbir yang secara kita baca kapan saja, ada takbir yang secara khusus kita baca yaitu setelah selesai sholat 5 waktu kita bertakbir. Setelah kita terserah. Setelah kita zikir yang dianjurkan setelah sholat, kemudian bertakbir, atau sebelum itu, atau setelah istighfar, al-amru wasi'. Insyaallah dalam hal inilah terserah antum. Jelas ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Beliau para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum setiap habis salat mereka bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Atau takbirnya 3 kali. Nah, baik, kita lanjutkan. Ada pembahasan kita yang masih sangat panjang, tafsir surat Al-Fatihah, dan kita sampai pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum kita masuk pada pembahasan tafsir ayat ini, saya cuma memberikan peringatan. Banyak orang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini banyak yang salah. Iya harus di situ antum melihat di atas ya ada tasydid. Tasydid itu adalah penekanan. Iya ditekan. Iyyaka na'budu. Kalau ada tasydid, jadi bacaannya agak ditekan. Apa saja nun bertasydid berarti harus ditekan. Inna, enggak cuma inna, enggak. Inna. Ini ya bertasydid juga ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak ada tasydidnya. Ini mengubah makna. Subhanallah, maknanya bedanya itu antara langit dengan bumi. Iyyakun tanpa ada tasydidnya. Kalau iyyaka itu artinya hanya kepada. Iyyaka pakai tasydid hanya kepada. Iyyaka na'budu berarti hanya kepada Allah, ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah, ya Allah kami minta pertolongan. Kalau iyyaka, antum bisa buka di kamus bahasa Arab yang punya kamus. Iyyakun itu artinya matahari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada matahari aku menyembah. Bisa batal total kesalahan. Iyyaka na'budu. Iyyakun itu matahari yang bersinar terang. Lingkaran matahari itu namanya iyak. Terik-teriknya itu ketika keluar bercahaya semuanya. Nah itu iyak. Iya. Makanya hati-hati semua. Gak sederhana baca Al-Quran. Allah musta'an. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya karena aku matahari aku menyembah, kami menyembah. Boleh berarti ya kan stain hai matahari kepadamu lah kami minta pertolongan. Alhamdulillah minta syirkun akbar, syirik besar tanpa kita sadari. Iyyaka na'budu,
Artinya, nakhusuka bil ibadah. Kami mengkhususkan kepadamu ya Allah dengan ibadah. Iyyaka itu sebenarnya susunan katanya awalnya, literatur katanya itu sebenarnya awalnya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Aslinya begitu. Wa quddimal ma'mul, kemudian maf'ulnya itu dikedepankan. Iyyaka awalnya kan di belakang tadi. Asalnya iya na'budu iyyaka aslinya. Urutannya seperti itu. Wa nasta'inu iyyaka. Kemudian ditarik ke depan, dikedepankan maf'ulnya atau ma'mulnya. Dan ini mengandung makna khususiyah, pengkhususan. Ketika ma'mul yang harusnya dia di belakang ditaruh di depan, dirubah di depan, ini mengandung makna khususiyah. Ini dalam bahasa Arab, hanya dalam bahasa Arab kita temui kayak gini. Kalau cuma mengatakan na'budu iyyaka, biasa aja. Na'budu iyyaka, betul ini juga. Ini kata-kata yang betul. Kami menyembah kepadamu ya Allah, tapi tidak mengandung makna kekhususan. Ketika ditarik di depan, kami hanya menyembah kepadamu. Kami mengkhususkan segala bentuk peribadatan hanya untukmu. Ketika ditarik di depan. Baik. Ini namanya babul hasr dalam bahasa Arab. Babul hasr, pengkhususan. Jadi tidak ada yang berhak mendapatkan peribadatan hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu lah ya Allah aku mohon pertolongan. Nasta'in ini minta pertolongan. Di sini ada nuktah muhimmah yang patut kita perhatikan. Minta pertolongan ini termasuk dari ibadah. Padahal di depan iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan. Kenapa? Kalau minta pertolongan itu sudah termasuk dari ibadah, kenapa harus disebutkan di sini secara khusus? Disebutkan lagi dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Padahal minta pertolongan termasuk dari ibadah. Kenapa diulangi lagi di sini? Iyyaka nasta'in. Padahal nasta'in isti'anah minta pertolongan bagian dari ibadah, sudah masuk na'budu. Sudah termasuk dalam na'budu. Ini digabungkannya, dikumpulkannya khas kepada yang am tadi ibadah. Khas ini adalah minta pertolongan, digabungkannya kepada yang umum. Li'anna al-ibadah haqqun lillahi jalla wa ala. Karena ibadah, jawabannya karena ibadah itu hak mutlak miliknya Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'anah haqqun lil makhluk. Karena minta pertolongan ini haknya makhluk. Ibadah haknya Allah, minta pertolongan itu haknya makhluk. Masih makhluk itu haknya dia minta pertolongan kepada Allah. Kalau haknya Allah harus diibadahi. Kalau haknya makhluk ini ya ditolong sebenarnya. Maksudnya Allah yang menolong. Minta pertolongan. Jadi dengan minta pertolongan itu seorang makhluk minta kebutuhannya dan kepentingannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataannya Syekh. Dan tadi iyyaka, kenapa di sini
Tidak dikatakan iyyaka na'budu wa nasta'in, tapi diulang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal juga bisa iyyaka na'budu wa nasta'in. Nah, ini untuk memberikan penekanan. Jadi benar-benar tidak ada yang berhak kalian mintai pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Dan di sini menunjukkan bahwasanya hamba itu adalah lemah. Haknya dia minta pertolongan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini penekanan di sini. Masya Allah ya jemaah. Iyyaka di sini juga ada makna takkid, penegasan, penekanan, dan juga makna pengkhususan tadi. Juga memiliki makna apa? Pengkhususan. Karena ditaruh di depan tadi jadi apa? Pengkhususan. Dan Syekh Masya Allah mengatakan wa kullu dini yaduru ala al-ibadah wal isti'anah. Dan agama ini, seluruh syariat agama yang ada pada Islam ini tidak lepas dari masalah ibadah dan minta pertolongan. Tidak lepas dari ibadah dan isti'anah. Dan ini perkara yang amat sangat, dua hal ini perkara yang amat sangat agung. Ibadah mutlak miliknya Allah, isti'anah hak kita untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah, kalau antum ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau antum ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, in tansurullah yansurkum. Tolonglah agama Allah, tegakkan syariatnya Allah pada diri antum, Allah akan tolong antum. Allah akan teguhkan kehidupan antum. Kalau antum ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, taati Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan segala macam ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, qauluhu ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Di sini doa ya ikhwan. Ihdinas siratal mustaqim. Ini doa. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, jalan yang mustaqim. Dan doa ada dua macam. Ada doaul masalah, ada doaul ibadah. Dan di sini ihdina, ya Allah tunjukilah kami. Tunjukilah kami. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Di sini doaul masalah. Doa itu ada dua macam. Doa ibadah, ada doa permintaan, doa masalah. Doa yang di dalamnya permintaan, ada doa yang itu doa ibadah. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Masalah itu ada permintaan. Di sini ihdinas siratal mustaqim ini doa yang di dalamnya ada permintaan. Kita meminta kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah kepada kita, minta hidayah. Adapun di awal surat Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, ini tiga. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, ini semuanya sanjungan-sanjungan kepada Allah. Ini juga doa, tapi doanya doa yang beda. Terutama Alhamdulillahirabbil alamin, ini adalah doa, tapi doanya bukan doa masalah, doa ibadah. Dan setiap zikir itu adalah doa. Setiap zikir itu adalah apa? Doa, tapi bukan doa permintaan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Ini semuanya doa, namanya doa ibadah. Nah, apa sih doa ibadah itu, Ustaz? Doa ibadah yaitu zikir yang di dalamnya sanjungan dan pujian kepada Allah. Zikir-zikir yang mana di dalamnya sanjungan
dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memuji Allah, menyanjung Allah, ini adalah termasuk doa. Makanya dinamakan doa ibadah. Adapun doa masalah itu di dalamnya ada permintaan. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa di dalamnya ada permintaan. Namanya doa masalah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal ghina. Ada permintaan di situ. Ini namanya doa masalah. Ana mau tanya, mana yang lebih afdal? Doa ibadah atau doa masalah? Sahih. Doa yang paling afdal adalah doa ibadah. Doa ibadah. Dan ini yang banyak dilakukan oleh baginda Mustafa wa Rasulul Mujtaba sallallahu alaihi wasallam. Dalam sehari-hari beliau istighfar, tasbih, tahmid, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam zikir habis salat pun, banyak masalahnya atau ibadahnya. Ibadah. Astagfirullah. Nah, ini istighfar, mohon ampunan. Ini masalah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Doa ibadah. Oh subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Doa ibadah. Doa ibadah afdal. Doa ibadah afdal min doa masalah. Tayyib. Ihdina, ya Allah tunjukkanlah kepada kami. Dan hidayah itu ada 4 macam. Tapi yang paling penting ada 2 macam. Yang pertama, hidayatul dilalah wal irsyad, yaitu petunjuk ini maksudnya penjelasan, petunjuk yang berbentuk penjelasan, paparan, penjelasan. Saya menjelaskan seperti ini juga hidayah. Rasulullah SAW, bukan kita, Rasulullah SAW lebih dahulu. Beliau tugasnya memberikan petunjuk, menyampaikan petunjuk, menyampaikan kepada umatnya petunjuk. Ini juga hidayah. Namanya hidayatul dilalah wal irsyad, hidayatul bayan wal irsyad, menjelaskan. Dan ini bisa didapat, atau hidayah ini umum, bisa didapat oleh orang kafir, orang mukmin. Maksudnya penjelasan ini, atau menjelaskan kepada orang kafir bisa. Orang kafir pun juga bisa mendengar, bisa mendapatkan hidayah ini. Yang berbentuk penjelasan ini bisa didapat oleh orang kafir. Sampai orang kafir itu bisa mendapatkan, bisa menangkap, memahami omongan ini. Ini namanya mendapatkan hidayah. Hidayatul bayan, hidayah yang berbentuk penjelasan. Tapi hidayah untuk menerima, ini masuk Islam, bersyahadat, ini bukan hidayah ini. Ini hidayah yang lain. Insyaallah kita akan bahas nanti. Hidayah yang pertama, hidayah dilalah wal irsyad wal bayan, penjelasan dan pemaparan. Saya menjelaskan seperti ini. Ada orang yang menerima, dia dengar, paham, tapi menerima atau tidak menerima ini urusan nanti. Yang jelasnya juga sudah sampai kepada dia hidayah, sudah kepada dia, sampai kepada dia penjelasan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa amma samudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'ala al-huda. Adapun orang-orang kaum Samud, fahadainahum, telah kami berikan penjelasan kepada mereka. Mereka pun juga paham.
Tapi apa? Fastahabbul ama minal huda 'ala al-huda. Akan tapi mereka lebih memilih kebutaan, lebih memilih kegelapan daripada memilih petunjuk. Abu Jahal, Abu Lahab mendapatkan penjelasan dari ikhwan, mendapatkan penjelasan. Tapi mereka mau lebih memilih kebutaan dan kegelapan, naudzubillah min dzalik, daripada memilih hidayah. Karena sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi mereka juga sudah sampai hidayah kepada mereka, yaitu hidayah yang berwujud penjelasan dan penyampaian. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Dan ini juga umum, siapa saja bisa memberikan hidayah ini. Dari para nabi dan rasul, para ulama, dai, ustaz bisa menyampaikan hidayah, bisa memberikan hidayah ini, maksudnya menyampaikannya bisa. Ini umum. Nah, hidayah di satu ini siapa saja bisa melakukan. Dan ini tugasnya Nabi dan Rasul di mana? Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, dan sesungguhnya engkau Muhammad menjelaskan kepada manusia jalan yang benar, yang lurus yang mana. Dan juga ustazmu juga bisa menjelaskan ini, menyampaikan petunjuk ini juga bisa. Tapi masalahnya diterima atau tidak diterima, nah ini beda lagi. Hidayah yang kedua ya ikhwan, sebenarnya cuma dua hidayah yang paling penting. Hidayah itu taufik liqabulil haq. Hidayah mendapatkan taufik, hidayah untuk mendapatkan taufik dalam menerima kebenaran. Hidayah yang Allah berikan subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang khusus. Allah berikan taufik kepadanya, kemudahan kepadanya untuk menerima petunjuk dan kebenaran tersebut. Ini hidayah yang mungkin sering kita pahami, yang sering kita pahami. Belum dapat hidayah orangnya, belum ada pakai bahasa-bahasa yang sekarang ada, bahasanya anak muda, belum hijrah, masya Allah. Ya, semoga hijrah ini juga diletakkan pada posisi yang tepat. Ada yang anak sudah hijrah tapi suka servis lebih, anak hijrah tapi masih suka majang fotonya gitu, statusnya gitu, begitulah. Apa? Geli. Masih mending lah bilang geli. Untuk anak bilang jijik. Geli dia dulu. Sudah ngaji lama, ketemu ustaz fulan, Ustaz Afan saya la haula wala quwwata illa billah. Lucu. Hidayah yang kedua ini adalah hidayah taufik. Hidayah taufik dari Allah untuk menerima kebenaran. Dan ini khusus yang mendapatkannya dan yang memberinya. Yang memberinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus hidayah ini yang mampu memberikannya hanya Allah Azza wa Jalla. Khusus yang memberikannya, yang menyampaikannya hanya Allah. Yang diberi khusus hanya untuk orang-orang yang beriman. Makanya Allah memberikan hidayah gak salah Allah itu. Tolong cermati kata-katanya. Allah gak mau memberikan hidayah pada orang, caranya pun gak salah, perantaraannya pun juga gak salah.
Ada orang kok dapat hidayah gara-gara dengarkan nasyidnya fulana. Kelihatannya belum ya. Salah hidayah. Anak kok ada sebulan Ustaz, Masya Allah, sekarang dia hijrah sudah gara-gara mendengarkan musik religinya fulan, lagu-lagu religinya fulan. Allah tidak salah memberikan hidayah, dan juga Allah tidak pernah memberikan hidayah dengan jalan dan cara yang salah. Ini camkan berbeda. Camkan berbeda. Ada orang kok Masya Allah yang dulunya preman terus ikut kelompok sampai khuruj fisabilillah berhari-hari umpamanya, terus dia dapat hidayah yang mana? Karena Allah itu tidak salah dalam beri hidayah. Tolong dicapai. Dan ini hanya Allah yang memberikan, dan hanya orang-orang yang beriman yang diberi. Masya Allah. Makanya ketika Rasulullah SAW tersayang hatinya, di puncak kesedihan beliau melihat pamannya yang beliau cintai, orang tuanya sendiri. Paman itu kalau orang Arab sudah dianggap sebagai orang tua. Paman itu kalau orang Arab adalah orang tua. Rasulullah SAW melihat pamannya Abu Thalib ketika meninggal dunia tidak di atas Islam, tidak di atas tauhid, tidak bersyahadat. Masya Allah, luar biasa perang beliau dengan orang-orang dengan Quraisy dan kroni-kroninya, setan-setan dari jenis manusia. Dan di situ juga ada Rasulullah SAW mengajak pamannya dan diulang-ulang, ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Kalimat uhadu laka biha indallah. Sebuah kalimat yang aku berani pertaruhkan engkau di hadapan Allah di hari kiamat kalau engkau mengucapkan. Ternyata beliau mati atau Abu Thalib mati tidak di atas la ilaha illallah. Sedih, luar biasa kesedihannya, sampai diturunkan ayat dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah. Maksudnya hidayah apa ya kawan? Hidayah taufik. Hidayah taufik. Akan tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki olehnya subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya, Rasulullah dan akhir. Ini kadang-kadang buat kita ini kadang-kadang Masya Allah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah ya ikhwan, Rasulullah ya ikhwan, barakallahu fikum, tidak bisa terhibur dengan masuk Islamnya Abu Thalib, tidak bisa terhibur dengan diselamatkannya bapak dan ibunya, meskipun ini banyak ditentang oleh orang. Nah, antum Masya Allah, Abu Thalib itu ketemu hidup satu rumah, satu atap sama Rasulullah SAW bertahun-tahun, puluhan tahun. Tahun ini antum Masya Allah yang 15 abad belum jauhnya dengan Rasulullah SAW. 15 abad begitu dengan Rasulullah SAW jarak. Allah berikan hidayah kepada kita. Kenal sunnah, kenal tauhid, la ilaha illallah, kenal syariatnya Allah, kenal syariatnya Rasulullah SAW, cinta sholat berjamaah di masjid. Abu Thalib sekali sujud pun belum pernah. Syukur. Siapa yang tak bersedih? Manusia yang dikatakan Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, manusia yang terbaik seluruh umat manusia, Muhammad SAW membawa petunjuk rahmatan lil alamin, nabi yang terakhir,
Nabi yang terakhir, Nabi yang mulia, Nabi yang terakhir, Sayyid Bani Adam, Sayyidnya seluruh turunannya anak Adam. Tak bisa menyelamatkan kami. Kita, Allah berikan kepada kita hidayah tanpa kita minta, tanpa kita minta. Allah pilih kita untuk kenal sunnah, Siratal Mustaqim, insyaallah. Kenal Al-Quran, kenal petunjuknya Rasulullah SAW, cinta kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, sahabat radhiyallahu taala anhu, tanpa kita minta dari Allah. Ini menunjukkan rahmatnya Allah kepada kita, belas kasih sayangnya Allah kepada kita. Ya akhlak, syukur ya akhlak. Alhamdulillah alamin. Dan kita mohon kepada Allah, kita mohon kepada Allah sekarang. Kita memohon kepada Allah supaya Allah masukkan kita surganya, dan kita memohon itu, kita meminta. Sebagaimana Allah berikan kita hidayah tanpa kita minta kepada Allah surga dalam doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu jaga istiqomah di jalan ini. Berat memang, komitmen dengan jalan ini berat ya. Dan nanti kita akan bahas insyaallah. Kita akan bahas nanti ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa ini an'amta 'alaihim? Di sini hiburan buat Rasulullah dan hiburan buat kita. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-mustaqim sebelumnya as-sirat. As-sirat artinya at-tariq al-jaddah. At-tariq wal jaddah, jalan yang biasa yang ditelusuri atau yang dijalani, yang ditapak oleh manusia dan binatang. Ini secara bahasa. Adapun sirat yang dimaksud dalam Al-Quran ini, yang masuk dalam surat ini adalah Al-Quran, Islam, Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semuanya, kenapa mereka dikatakan siratal mustaqim, sirat? Kenapa mereka dikatakan sirat? Karena Islam mengarahkan kita kepada jalan yang lurus, yang bisa mengantarkan kita, menghubungkan kita kepada Allah, dan demikian juga Al-Quran dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini, insyaallah kita sambung setelah salat isya biidznillah ta'ala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwani wa akhwati, saudara dan saudariku, para pemerhati Roja Palembang dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik yang kepada kita semuanya untuk menimba ilmu yang bermanfaat. Sedikit bicara tentang masalah azan. Azan adalah syiar agama yang sangat agung. Dan azan ini diatur oleh syariat secara khusus. Dibahas dalam bab fikih pun juga ada namanya babul adzan wal iqamah. Khusus. Sebagaimana perhatian kita kepada salat, hendaknya kita juga memberikan perhatian kepada siapa yang berhak menjadi muadzin. Ini juga ditunjuk oleh syariat, ada standarisasinya, ada standar sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada muadzin. Muadzin Rasulullah SAW ada 3 ikhwan. Anda tahu siapa? Bilal bin Rabah, Abdullah bin Ummi Maktum, Abu Mahdurah yang ketiga. Abu Mahdurah ini azannya di Mekah.
Beliau adzan pada zamannya Rasulullah SAW tapi di Mekah. Kebanyakan adzannya di Mekah. Ada pun Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu dan Abdullah bin Ummi Maktum, beliau adzannya di Madinah. Abdullah bin Ummi Maktum banyaknya adzan di waktu subuh. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk adzan atau disyariatkannya adzan, Rasulullah SAW menunjuk Bilal pertama kali. Mur Bilal yunadi bis-shalah fa innahu hadda sautan. Suruh Bilal dia jadi muadzin karena suaranya itu indah, suara Bilal. Anda ahsan, bagus suaranya. Bagus ini sifat yang umum ya ikhwan. Bagus ini sifat yang umum. Bisa merdu suaranya, tapi lantang, jelas. Kalau enggak lantang, bisa keras suaranya. Lantang itu maksudnya nyaring. Kalau enggak nyaring, enggak terdengar sampai penjuru radius yang jauh di sekitar masjidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada waktu itu belum ada sarana pembesar suara, belum ada sound system, natural, alami, sehingga dibutuhkan orang-orang yang muadzin yang lantang suaranya, plus indah didengar, enak didengarkan, merdu. Dan ini terkumpul pada Bilal bin Rabah. Terkumpul pada Bilal. Makanya pakai kata-kata Anda nadi, sautukan nadi, suara kamu itu bagus. Anda sautan, suaranya Bilal, suara yang paling indah di antara yang lebih bagus, yang paling bagus daripada di antara suara-suara sahabat. Untuk masalah ada. Kalau sekedar indah saja, banyak. Abu Musa al-Asy'ari suaranya Masya Allah sampai dipuji oleh Rasulullah SAW. فَإِنَّكَ قَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ دَاوُودَ. Wahai Abu Musa, engkau telah diberi oleh Allah seruling-seruling Daud. Tapi kan tidak ditunjuk sebagai muadzin. Jadi yang suara yang lantang, yang indah, suara yang merdu, tapi lantang, enak didengar, itu hanya dimiliki oleh siapa? Bilal dan juga Abdullah bin Ummi Maktum dan juga Abi Mahdhur. Hendaknya yang adzan ini jangan ganti-ganti orang. Memang masjid ini tidak ada muadzin tetapnya, mungkin ada masalah. Tapi waktu kajian ditunjuk salah satu ikhwan yang kriterianya sudah saya sampaikan tadi, kayak Bilal mungkin gitu kan, atau mendekati kayak gitu. Dan juga tahu fikih adzan. Adzan itu bukan adzannya Mas Hari Rosyid ya. Adzan itu bukan kayak adzannya alimullah, muadzin senior Masjidil Haram. Adzan itu bukan kayak gini. Adzan itu seruan. Boleh antum memerdukan suara, tapi jangan sampai yukhillu at-tajwid. Tajwid tetap dipakai dalam adzan. Siapa bilang enggak dipakai? Tetap dipakai. Kapan 2 harokat, kapan boleh lebih. Ini harus dipahami. Dan di sana ada sunnah-sunnah dan juga dimakruhkan suaranya disco, goyang-goyang, dimakruhkan karena itu panggilan. Ini harus juga paham. Makanya pentingnya kita belajar, pentingnya kita ngaji. Sunnah-sunnah adzan bagaimana? Ini juga harus tahu. Dan semuanya sudah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab.
Dan nasnya jelas, hadisnya jelas, tinggal pelajari. Di antaranya menggabungkan antara dua adzan dengan satu suara tanpa berhenti dan tanpa dipotong. Di antaranya menggabungkan dua takbir berdua adzan, dua takbir dengan satu suara, maksudnya langsung dengan satu nafas. Maaf, dengan satu, bukan satu suara, dengan satu nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi disambung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sunnah. Itu sunnah, tidak wajib, tapi itu sunnah. Juga ada pada yang lainnya ketika hayya 'alas shalah, di mana kepala muadzin tersebut digerakkan ke kanan, ketika hayya 'alas shalah ditolakkan ke kiri tanpa harus memutar badan, cuma kepalanya saja. Ini hendaknya ada pada seperti ini yang harus dipahami oleh ikhwan. Dan anak usulkan hendaknya muadzin itu satu saja, ditunjuk siapa yang mungkin panitia lebih tahu daripada saya, dan tolong pakai kaidah tajwid, jangan lupa. Asyhadu an la ilaha illallah, bukan asyhadu an la, asyhadu an la. Ada yang juga asyhadu anna, anak mau sholat di mana ya? Oh iya, di masjid Al-Nurul Hidayah atau Al-Falah. Al-Falah juga kelihatannya di situ. Di masjidnya gede banget. Asyhadu anna, ya ilaha illallah, ini tak salah. Asyhadu anna, asyhadu an la ilaha illallah. Saya pribadi agak keras dalam masalah lafaz-lafaz bacaan dalam sholat, dalam adzan, dalam zikir. Agak, maaf, saya nggak tolerir. Ini kalau keliru jangan jadi muadzin, tahu diri. Kalau memang kita lemah, ya tahu diri. Oh, saya ini perlu belajar dulu, baru jadi muadzin. Jangan langsung Bismillah, tidak ada orang yang muadzin, tidak bisa kayak gitu. Karena ini masalah seruan agama, syiar loh, ikhwan. Syiar. Rasulullah SAW sebelum beliau memerangi sebuah kaum, didengarkan dulu, terdengar adzan tidak? Kalau tidak terdengar baru diserang dulu sekalinya. Nah, yang ini adzan ini nggak main-main. Dan tidak ada salahnya kalau nanti ada waktu untuk saya adzan, tidak apa-apa, anak akan praktekkan di sini, tidak ada masalah. Anak akan praktekkan adzan, dan insya Allah adzan yang tidak perlu berlebihan. Nah, biasa aja. Taib. Sirat sudah kita jelaskan. Maksudnya sirat di sini adalah berislam, Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semuanya adalah jalan. Tiga-tiganya ini adalah jalan yang bisa menghantarkan kita kepada siapa? Kepada siapa ya? Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kepada apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada orang pengen mendapatkan surga Allah, pengen mendapatkan keridhaan dan cinta, mahabbah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ikuti syariat agama yang murni, ikuti Islam yang murni, ikuti syariatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ikuti jalan Al-Quran Al-Karim. Nah, al-mustaqim yang lurus, la i'wajaj, la i'wijaj fihi wala khafa, yang tidak ada
jalan yang lurus yang tidak berbelok, jalan yang lurus yang jelas, tidak ada yang remang-remang, itu mustaqim. La khafa, tidak ada yang sama-sama. Jalan yang terang beneran, lurus, itulah al-mustaqim. Artinya, enggak cuma lurus wa ikhlas. La i'wijaja wa la khafa dalam bahasa artinya. Ini tafsiran para ulama. Yang lurus tidak pernah berbelok, tidak ada belok, tidak berbelok, dan terang, tidak remang-remang. Mustaqimun wadih, lurus dan jelas. La yadullu man sara alaih, tidak akan mungkin tersesat orang yang menyusurinya, yang jalan di atasnya. Bi khilafit turuqil mi'wajah, beda halnya, lain halnya dengan jalan-jalan yang belok, jalan-jalan yang berbelok-belok, jalan-jalan kesesatan yang amat sangat banyak sekali, al-mukhtalifah, dan banyak sekali. Fa inna man yasiru 'ala, saking banyaknya jalan-jalan kesesatannya, saking banyaknya kelokan-kelokan pada jalan-jalan kesesatan ini ya ikhwan, fa inna man yasiru 'alaiha yadhil, orang yang akan menyelusuri, orang yang menyelusuri jalan-jalan ini akan tersesat. Karena saking banyaknya jalan dan saking banyaknya kelokan. Banyak jalannya dan banyak kelokan. Adapun siratal mustaqim itu jalan cuma satu. Satu. Jelas, tidak belok, tidak bermacam-macam. Jelas, satu, lurus, sudah. Jadi orang jalan di atasnya aman sampai di tempat insyaallah. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ana hadha, dan sesungguhnya ini jalanku yang lurus, ikutilah. Jangan kalian ikuti subul. Subul itu jalan-jalan yang banyak, jalan-jalan kesesatan. Fatafarraqu bikum an sabili, sehingga kalian tersesat, berenang dari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, tersesat dari jalan menuju Allah. Dzalikum wasaqum, yang demikian itu aku wasiatkan kepada kalian agar supaya kalian bertakwa. Al-An'am 153. Syekh Saleh beliau mengatakan hafizahullah taala wa ra'ah, fasiratullah, dengarkan, fasiratullah wahid dan qisam fihi, jalan menuju Allah ini, siratul mustaqim ini cuma satu, tidak terbelah dan tidak terbagi, satu. Jalan kebenaran itu cuma satu ya ikhwan. Tidak poli ya, tidak terbelah, cuma satu. Jalannya Allah itu hanya satu, tidak terbagi. La i'wijaja wa la khafa, tidak berkelok dan juga tidak samar, jelas. Amma siratul mi'waj, fahada tariqud dhalal. Adapun jalan-jalan yang bercabang-cabang dan berbelok-belok, fahada tariqud dhalal, ini adalah jalan kesesatan. Wal'iyadu billah. Makanya Rasulullah SAW tatkala membaca wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Al-An'am yang kita baca tadi 153. Ketika beliau membaca ini, beliau langsung mempraktikkan, dijelaskan dengan gambaran yang beliau dengan menggaris. Beliau menggaris ke tanah. Khatta mustaqiman, khatta mustaqiman, khattan mustaqiman. Beliau membuat garis lurus.
Kemudian beliau mengatakan, hada sabilullah, ini yang maksudnya jalannya Allah. Lurus, satu, jelas, tidak ada remang-remangnya, wadih. Kemudian habis itu beliau membuat garis-garis di kanan dan di kiri jalan yang garis yang lurus ini. Di kanan dan kiri garis yang lurus. Beliau membuat garis banyak kanan dan kiri. Kemudian beliau mengatakan, wahadihi subul, wahadihi subul. Ini jalan-jalan kesesatan, jalan-jalan yang memalingkan manusia dari jalannya Allah Azza wa Jalla. Wahadihi subul, ala kulli sabil. Gak cuma itu beliau berarti. Dilanjut, wa ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Di setiap jalan-jalan kesesatan ini ada dai-nya, ada penyerunya, yaitu syaitan yang berwujud manusia dan juga syaitan benar dari wujud jin, dari bangsa jin. Semuanya menyuruh kemana? Neraka jahanam dan kesesatan. Ini semuanya menyeru. Ada penyerunya, ya kan? Ada dai-nya ini. Jalan kesesatan itu banyak dai-nya. Dai-dai karbitan itu banyak sekali. Pelawak, nggak laris lawaknya, banting setir jadi ustaz. Karbit sehari 2 hari tas muncul ustaz sudah. Layaknya dia main kartun jadi ustaz. Selendang besi, ya pokoknya seru-seru ini, terutama ibu-ibu yang terfitnah, umahan yang suka ngefan dengan ustaz-ustaz yang, apalagi ditambah lagi punya tampang yang keren, cepet sekali laris. Al-Fatihah aja nggak bener loh baca. Al-Fatihah aja belepotan loh bacanya. La haula wala quwwata illa billah. Surat Al-Bayyinah aja nggak hafal bener. Langsung muncul jadi ustaz. Dulunya musisi, sudah karena banyak saingan banting setir jadi ustaz. La haula wala quwwata illa billah. Ilmu agama ini berat ya akhi. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Aku akan turunkan kepadamu ya Muhammad perkataan yang berat ilmu agama ini. Belajarnya pun juga nggak ringan, butuh kesungguhan, serius, istimrar itu berkelanjutan. Gak bisa sehari 2 hari jadi ustaz, gak bisa akhir. Anak tanya sama aku yang belajar bahasa Arab sekarang ini, kok bisa anak tes sekarang udah sampai mana bahasa Arabnya? Untuk banyaknya anak nggak banyak hadir ustaz, ya ini berat menurut ilmu agama. Nah, kalau aku pengen benar-benar belajar sungguh-sungguh masuk pondok, sudah serius tinggalin semuanya, sudah belajar. Kok cuma sambilan, ya, ilmunya juga sambilan. Mampir pergi, bahkan belum sempat mampir sudah pergi. Ini nggak bisa main-main. Ra'ati terkulah kayak tikal ilmu ba'dah. Kata para ulama, kalau engkau berikan segala apa yang kau miliki, potensi yang antum miliki semua itu serahkan untuk menuntut ilmu. Ilmu itu cuma memberikan sebagian aja. Bagaimana kalau antum berikan sebagian dari keseriusan antum, semangat antum, ilmu nggak berikan apa? Wallah, berat belajar ini. Kita menghafal pagi, nyetor pagi hafal, sore hilang. Bagaimana kalau kita pagi nggak menghafal? Ya sore masalah.
Ini ilmu agama. Makanya butuh kesungguhan, murojaah yang sudah, meskipun ustaz harus banyak membaca, harus mendengarkan sering kajian dengan para ulama, duduk dengarkan nasihat, dengarkan kajian-kajian para ulama, biar dia hilang ilmu itu. Ini orang subhanallah tidak jelas dari mana dia belajar, tiba-tiba jadi apa? Ustaz. Wallah, apalagi zaman sekarang media sosial, masya Allah, banyak ustaz-ustaz yang tidak cetol, sarsel, masya Allah, seakan-akan kayak dia yang menulis, pencuri tulisannya orang biasa. Masya Allah, dia dipuji, jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah. Wa iya. Masya Allah. Qala ta'ala, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau karuniai nikmat. Jalannya siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ini penjelasan, tafsiran dari siratal mustaqim. Penjelasan lebih lanjut. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Kita sudah tahu dari jalan yang lurus apa? Islam, Al-Quran, Rasulullah SAW. Karena semuanya mengarahkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Mustaqim apa? Sudah jelas. Ditambahi, dijelaskan lagi sama Allah. Siapa sih orang-orang yang berjalan di jalan Siratal Mustaqim ini? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang engkau karuniai nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Wa anna hadha siratal mustaqim. Siapa mereka? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di sini, jalan di sini Allah nisbatkan kepada orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Siapa mereka? Naam. Alladzina haitsu hadaitahum ila suluki hadha as-sirat wa wafaqtahum lahu wa hadhihi a'zamu ni'mati min Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu jalannya orang-orang yang telah Kau berikan hidayah ya Allah untuk menyelusuri, menapak jalan yang lurus ini. Yaitu jalannya orang-orang yang Kau berikan taufik untuk mendapatkan sirat, untuk berjalan di atas sirat al-mustaqim ini. Dan ini adalah nikmat yang paling agung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man humul ladzina an'ama Allahu 'alaihim? Siapa mereka? Allah jelaskan dalam ayat yang lain. Jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat ini siapa? Jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat ini siapa? Dijelaskan dalam surat An-Nisa 69, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Ini jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat dijelaskan dalam surat An-Nisa 69. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang Allah berikan kenikmatan atas mereka dari kalangan para nabi, orang-orang yang siddiq, dan dari kalangan orang-orang syuhada. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah teman sebaik-baik teman. Dan mereka adalah sebaik-baik teman. Yaitu para nabi yang pertama, ini barisan yang pertama, dan siddiq, nabi di sini yang jelas para nabi berarti siapa yang terdepan dari kalangan nabi? Ini kita Muhammad SAW. Siddiqin, orang-orang yang jujur dalam keimanannya, orang yang membenarkan, senantiasa membenarkan apa yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, jujur dalam keimanannya. Siapa dalam barisan ini? Abu Bakar Siddiq. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Siapa yang ikhwan? Dalam hal ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu
dan juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maksudnya di sini adalah para sahabat semua. Siddiq, syuhada ini para sahabat semuanya masuk di sini. Karena keimanan mereka sudah tidak usah dipertanyakan keimanannya para sahabat. Kelas tinggi sudah, Allah sendiri yang berikan tazkiyah dan rekomendasi kepada mereka dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Nah, jadi yang menelusuri Shirathul Mustaqim di sini ternyata mereka bertingkat-tingkat. Pertama dari kalangan Nabi, kemudian para siddiqin dan para syuhada dan orang-orang yang saleh. Yang tingkatnya yang keempat, orang-orang yang saleh dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hasuna ulaika rafiqa. Para nabi, orang-orang yang siddiq, para syuhada, orang-orang yang saleh ini sebaik-baik teman. Antum kalau berteman cari orang-orang seperti ini, orang yang saleh, paling indah. Naam, wal insan fi hadhihi dunya ya akhi, orang kata Syekh, wal insan, dengarkan ini, wal insanu fi hadhihi dunya wa huwa yasiru ala at-tariq al-mustaqim yajidu mudayyaqat wa syada'id wa adha yuhissu bi ghurbatin baina an-nas wa rubbama nalu minhu bid-darbi wa tahakkum wa tahdid wa tanaqqus. Orang hamba Allah dalam menyusuri Shirathul Mustaqim ini sering kali kita mendapatkan intimidasi, dibenci orang, dijauhi, dimusuhi, Masya Allah, bahkan diganggu, bahkan kita disiksa, bahkan merasa asing di tengah-tengah keluarganya. Makanya ini butuh hiburan, butuh motivasi, membesarkan jiwa dan hati kita. Untuk itu ingat ini ya, hiburan bagi kita sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau kita menelusuri Shirathul Mustaqim, mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, komitmen dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan Islam yang mulia ini, berat memang, berat. Konsekuensinya berat, tapi ingat, itu enggak sendirian. Ada orang lain yang telah mendahului kita. Ada orang lain yang telah mendahului kita. Ingat ya ikhwan, kita bersama Rasulullah SAW. Di sana ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib. Di sana ada Ubaidah bin Jarrah. Di sana ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Di sana ada Usama bin Zaid, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud. Di sana ada Khalid bin Walid. Bayangin, kita bersama mereka dalam satu surga. Tapi surga itu nggak gratis, benar. Apalagi kita hidup di akhir zaman seperti ini, Masya Allah. Berat, komitmen dengan Islam ini berat. Wallah berat. Nah, wallahi berat. Untuk itu, agar senantiasa, agar supaya kita istiqamah di jalan, menelusuri jalan yang lurus ini, jalannya Allah yang mulia ini. Ingatlah manusia-manusia yang terbaik ini, dan semoga mereka benar-benar, kalau enggak menjadi pendamping kita di dunia, pendamping kita, menjadi teman kita dalam satu surga. Nah, hanya kalau berdoa sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, "Idza sa'altumul jannah fas'alil firdaus al-a'la." Kalau kalian minta surga, mintalah surga apa? Firdaus. Karena di situ ada baginda Mustafa wa Rasul Mujtaba Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Pengen sih kita bersama beliau, tapi sekali lagi udah gratis. Berat. As-sabitu ala hadaj al-qabidu ala jamaah. Orang yang istiqomah di atas agama ini, kata Rasulullah SAW, di akhir zaman seperti orang yang berpegang dengan bara api. Banyak musuhnya, banyak peluru yang menghalang, banyak rintangan. Kalau antum pengennya hidup bertabur dengan bunga, Masya Allah, ada Ustaz, kembali melanti
mawar yang harum semerbak, masya Allah. Dakwah enggak pengennya mustaqim lurus terus. Ya, enggak dakwah. Enggak dakwah. Pasti akan emosi, pasti. Nah, tapi yakinlah dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu adalah sebaik-baik teman bagi yang benar-benar ikhlas dalam menjalani menelusuri siratal mustaqim. Nah, ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini, dan kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Sekali lagi bersungguh-sungguhlah antum syukuri nikmat Allah, kita bisa bermajlis, selama bisa ada kajian rutin, antum harus syukuri dan sisihkan dengan baju antum sungguh-sungguh dalam belajar, ucapan, murojaah, dipelajari kalau tidak jelas bisa ditanyakan. Mungkin ada pertanyaan satu atau dua. Tolong Ustaz beri anak nasihat untuk meninggalkan game. Anak tanya sebelumnya, siapa programmernya game ini? Siapa yang mencetuskan game pertama kali di dunia ini? Anak tanya sama anda. Tahu nggak? Allah Ta'ala, anak perlu dicek kebenarannya. Ini semuanya adalah orang-orang di luar Islam. Di luar Islam. Meskipun juga ada orang-orang Islam yang membuat itu, tapi awal pembuat itu ada orang yang luar Islam. Kenapa ya akhi? Ya akhi Isma, dengarkan. Pemuda kaum muslimin ini jumlahnya, pemuda kaum muslimin di dunia ini jumlahnya paling banyak. Pemuda-pemuda yang ada di dunia ini kebanyakan dari kalangan muslim. Orang kafir itu tidak ada pemuda. Kalau ada pun juga sudah berantakan, sudah tidak bisa diharapkan mereka juga. Dan orang kafir tidak suka banyak anak. Secara umum. Dan termasuk keberkahan umat ini banyak anak mudanya. Dan ini diketahui oleh musuh-musuh Islam. Anak-anak muda Islam tidak dibiarkan begitu saja sama mereka. Mereka membuat trik, tipu muslihat. Trik gimana anak-anak muda ini pupus dan layu sebelum waktunya. Gimana anak-anak muda fityanul Islam, syababul Islam, bahasa Arab. Ini hancur sebelum waktunya. Sebelum waktunya mereka binasa, sebelum mereka tua. Pupus dan layu sebelum waktunya. Ini target. Jadi kalau antum suka game, berarti antum sudah pupus dan layu sebelum waktunya. Kalau ikhwah sukanya nge-game, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya akhi, tanggalkan nama antum, bawa nama ahli sunnah, sunni salafi. Ya Allah, salafiyah yang mana? Ahli sunnah yang mana manhajnya mengajarkan game? Manhaj ahli sunnah yang mana yang mengajarkan pengikutnya untuk menyanyiakan waktu? Ya akhi, waktu ini la ilaha illallah begitu cepatnya berlari. Orang tuh kok bisa pengennya itu kok waktu itu bisa dibeli sama dia. Antum menyanyiakan waktu. Kita ini mau baca buku aja, masya Allah, nyari waktunya itu luar biasa. Karena urusannya sana sini. Mau murojaah saja, mau baca Al-Quran itu aja, ya Allah.
susahnya. Pengennya bersama Al-Quran terus, Masya Allah. Tapi yang namanya kebutuhannya kan, ada kajian, isi kajian, di halakoh, ngawasi anak-anak halakoh tahfidz, ada ngawasi anak-anak kegiatan yang lain, ngajar. Belum urusan keluarga. Wah, antum ini buang-buang waktu. Kita nyari waktu, antum buang waktu. Allah musta'an. Alaihi tukran la haula wala quwwata illa billah. Selanjutnya, bahasanya waktu kosong itu akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah. Antum ditanya buat apa, antum akan jawab nanti. Lidah antum akan menjawab, tangan antum akan berikan persaksian. Ya Allah, dulu aku digunakan untuk menggilnya. Apa ndak malu? Ini antakan Allah, alladzi antaka kulli syai', akan bersaksi nanti semuanya disebutkan dalam Al-Qur'an. Semuanya, lidah akan ditutup, dibisukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata bersaksi, semuanya bersaksi, anggota tubuh bersaksi, basyarah kulit bersaksi, tangan bersaksi, kaki ini digerakkan, dilangkahkan kemana, memberikan persaksian kepada Allah. Hati-hati, sebelum ini semuanya berakhir, cepat-cepat bertaubat. Tinggalkan gini. Ingat ini ya akhir, ingat ini ya akhir. Bersaksi tangan antum, wallah bersaksi. Antum cat-cat sama akhwat, hati-hati. Gak dilihat siapa-siapa di kamar sendirian, hati-hati. Antum message voice ngirim sama, hati-hati. Semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lirak diri, hati-hati. Bersaksi nanti. Jalan bareng sama Ustaz ternyata ngelirik akhwat begini. Ustaz tidak tahu kalau dia ngelirik. Semuanya akan dimintai persaksiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Khauf. Ini cukup kita membuat takut. Kalau ini enggak takut, Allah musta'an. Allah musta'an. Kelihatannya sampai orang ini yang di sini. Bolehkah kita menggabungkan jari jemari dalam majlis taklim? Yang ada larangan dalam sholat, menunggu sholat. Habis sholat pun boleh. Ada pun dalam majlis taklim, Allah Ta'ala anak, tidak ada larangan. Tapi ya termasuk adab ya, bagusnya jangan beginilah. Meskipun itu tidak apa-apa. Tapi ya sebagai bentuk adab kita kepada ilmu, sebagai bentuk adab kita kepada ilmu, hendaknya tidak seperti itu. Hendaknya megang pulpen, nulis. Tidak ada kesempatan untuk begini. Nulis. Nah, begitu adanya dalam bentuk itu. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.